Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati melakukan kebaikan karena ingin mendapat penghargaan dari manusia, fahuwa musyrik. Kalau sifat ini terus kebawa kita sampai mati, maka ini termasuk dosa yang tidak terampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik sekalian, jamaah mushola Riyadhus Shalihin Geraha Bumi Ayu Dawuhan Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap pemirsa dimanapun yang saat ini mendengarkan, mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Tema kita kali ini adalah memproses niat. Niat ini adalah sesuatu yang vital. Niat ini memiliki organ-organ yang sangat detil dan sangat lembut, sehingga kita di dalam memproses niat, sebagaimana ibu-ibu kalau ingin bikin apa bu, bikin undi-undi misalkan, atau bikin masakan untuk bapak rawon misalkan, ini dalam memprosesnya ini tidak ujuk-ujuk jadi rawon. Tentu yang dipersiapkan ada bumbunya apa, ada perangkat-perangkatnya. Nah, untuk membicarakan masalah niat, kita harus mengurai dulu organ dari niat itu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini akan memberikan bab yang paling utama adalah masalah ikhlas, yang ternyata ikhlas itu merupakan inti dari atau merupakan bagian dari organ terlembut dari niat itu. Dikarenakan apa, Bapak-Ibu sekalian? Karena niat akan menentukan segala-galanya, dan di antara organ dari niat itu adalah al-ikhlas. Maka bab pertama di dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi mencantumkan adalah babul ikhlas wa ikhdarin niat. Bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwal, di dalam semua perbuatan dan perkataan, al-barizatu wal khafiyah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini beberapa komponen yang termaktub di dalam judul bab ini, yang masing-masing memiliki uraian yang sedemikian harus detil dan jelas, sehingga kita di dalam memahami masalah niat, masalah ikhlas, apa-apa itu perkataan yang tersembunyi maupun yang terbuka, maupun perbuatan yang tersembunyi maupun yang terbuka, ini semua akan kita menjadi jelas. Kita awali dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah sebuah perbuatan hati, Bapak-Ibu sekalian. Ini bukan amaliyah jawarih, bukan amaliyah lisan. Ikhlas ini adalah kualitas hati, di mana hati ini akan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Nah, di dalam satu kalimat disimpulkan an yuradu bil amali wajhallah la ghairah, yakni kehendak dari sebuah perbuatan untuk memperoleh wajah Allah la ghairi,
bukan untuk yang lain. Atau dalam kata lain dikatakan bahwa ifradul qasdi lillah fit ta'ah, mengharapkan ridho dari sebuah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam perbuatan-perbuatan taat. Maka ikhlas itu memiliki dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen bahwasanya ikhlas itu adalah kehendak untuk memperoleh wajah Allah, atau kehendak hati untuk memperoleh keridhaan Allah dari amal soleh yang dilakukan, dari ketaatan yang dilakukan. Maka ruang lingkup pembicaraan ikhlas ini adalah terhadap perbuatan-perbuatan yang masuk dalam perbuatan ketaatan. Satu, harus ada harapan kepada Allah semata, kepada wajah Allah. Wajah Allah ini maksudnya luas, termasuk ridho Allah tadi itu, termasuk pahala dari Allah itu tadi, termasuk pengakuan dari Allah. Ini yang pertama, harus mengandung unsur pengharapan kepada Allah, pamrih kepada Allah. Yang kedua, perbuatannya harus terkategorikan perbuatan ketaatan. Maka tidak ada, Pak Heri, orang pencuri budiman misalkan, tidak ada. Mencuri niatnya ingin memperoleh keridhaan Allah, karena hasil curiannya akan dipakai nyumbang pesantren misalkan, atau dipakai bangun jalan. Ini yang pertama memenuhi syarat. Ingin perbuatan mencurinya ini ingin memperoleh pahala dari Allah, diniatkan untuk menginginkan wajah Allah, keridhaan Allah, tapi perbuatannya tidak memenuhi syarat. Perbuatannya karena mencuri. Ini salah kaprah. Istri ke suami misalnya, istri ini dalam ketentuan baku dilarang dalam keadaan apapun, Bu, itu meninggikan suara terhadap suami. Nah, kemudian ada argumen, saya harus, kalau nggak saya ngomong keras, suami saya nggak gini, nggak gini, nggak gini. Niat saya untuk kebaikan, niatnya sudah bagus, ingin memperoleh pahala ketentuan wajah Allah, tetapi caranya yang tidak benar, tidak dalam ketaatan. Ini yang harus juga suami terhadap istri, orang tua terhadap anak. Maka niat saja, pengharapan, keikhlasan kepada Allah, pengharapan itu kepada Allah, iya, tetapi juga implementasi amaliyahnya di dalam menerapkan perbuatannya, perbuatan dalam amal tadi itu harus, ruang lingkupnya harus dalam ketaatan. Itu. Jadi ini perlu dipahami. Maka kita pernah sering dengar orang menyampaikan bahwa ikhlas itu kaya dene, napa? Ikhlas itu seperti halnya orang duduk nongkrong di atas WC atau di atas sungai, begitu keluar sudah nggak ditoleh-toleh. Kok besar? Nggak ditoleh-toleh. Nah, ikhlas itu ada, ya selama ini atau mungkin sering kita dengar, ikhlas itu seperti itu. Sudah nggak usah noleh-noleh, nggak usah mikir lagi, hilang ya sudah gitu. Nah, ini tidak benar. Ikhlas itu harus memenuhi dua unsur tadi. Unsur mengharap wajah Allah, keridhaan Allah, pahala Allah, pengakuan Allah, rahmat Allah. Yang kedua, perbuatannya, amaliyahnya itu harus masuk kategori ketaatan atau yang baik-baik gitu. Nah, ini perlu dipahami sehingga kita tidak salah kaprah di dalam memahami ikhlas itu. Nah, kemudian ikhlas ini ruang lingkupnya seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar-tukar.
Dua unsur itu harus hadir bersamaan. Satu hadir, satu tidak ada, ya tidak ikhlas namanya. Kemudian syarat-syarat ikhlas ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal kebaikan, Pak. Ikhlas itu adalah merupakan salah satu syarat diterimanya kebaikan. Nah, sebagaimana kalau kondisi ikhlas tadi itu seperti itu, ya harus ada dua unsur. Yang pertama mengharap wajah Allah, yang kedua harus dalam proyek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu bukan tidak mengharap apa-apa, tetapi mengharap wajah Allah. Saya ulangi ya Pak, ini karena banyak kerancuan. Ada orang yang mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah ibadah yang tidak mengharap apa-apa, kayak orang membuang hajat tadi itu. Kalau orang ibadah mengharap pahala, itu dianggap tidak ikhlas. Ini kerancuan di dalam berpikir. Kalau orang beribadah karena takut neraka, itu juga berarti masih pamrih untuk terhindar dari neraka. Maka yang betul ikhlas itu, katanya pendapat ini, ibadah itu sudah ibadah, yang penting kepada Allah, bahwa Allah akan menerima, bahwa Allah akan memberi pahala kita, bahwa Allah akan tidak menerima ibadah kita, yang penting kita sudah murni kepada Allah. Ini seolah-olah pernyataan ini betul, Pak. Tapi pernyataan seperti ini tidak betul. Justru kalau kita tidak mengharap apa-apa, ini tidak ikhlas namanya. Harus pamrih. Ketaatan atau amal soleh atau kebaikan yang kita lakukan itu harus pamrih, tetapi pamrihnya harus hanya kepada Allah. Ya, pamrihnya harus kepada Allah. Kalau pamrihnya kepada li ghairillah, kepada selain Allah, maka ini namanya tidak ikhlas. Namanya tidak ikhlas. Ini harus kita pegang erat-erat, Pak. Bagaimana orang mengharap pahala dari ibadahnya dikatakan tidak ikhlas atau ibadah yang tidak betul, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji, menyuruh kita untuk meminta kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk meminta pahala, untuk meminta keselamatan. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk takut kepada siksa neraka. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Itu salah satu kalimat yang Allah memerintahkan kita untuk takut kepada an-nar. Nar itu maknanya adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita harus pamrih hanya kepada Allah, hanya untuk memperoleh wajah Allah tadi itu, memperoleh keridhaan Allah tadi itu, sehingga Allah memberikan pahala kepada kita, sekaligus Allah menghindarkan kita dari neraka. Harus itu, pamrih kepada Allah, harus pamrih. Ketaatan kita itu harus kita dasarkan pada itu. Maka ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang dilandasi oleh pamrih kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau tidak pamrih, ya tidak memasuki unsur pengertian ikhlas tadi. Nah ini Pak, ini sudah kadung lama kita pahami. Ibadah tidak kepada Allah, kita tidak boleh minta apa-apa. Bahkan ada yang seolah-olah kalimat betul Pak, seolah-olah, ya Rob, kalau ibadahku ini karena menginginkan surgamu, maka ceburkanlah aku ke dalam nerakamu. Atau kalau ibadahku ini
dikarenakan takut kepada nerakamu, maka masukkanlah aku kepada neraka. Pernah dengar nggak Pak ini? Ini kalimat-kalimat ya sufistik, sufi, kalangan-kalangan sufi yang tidak syar'i itu diantaranya seperti itu. Ya, padahal bagaimana kita tidak boleh mengharapkan pahala atau surga, padahal Allah menyuruh kita untuk meminta surga, meminta pahala kepada Allah. Dan padahal Allah juga melarang kita atau memerintahkan kita untuk takut kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah makna ibadah yang ikhlas kepada Allah. Nah, kemudian karena ikhlas itu adalah merupakan amalan hati, maka sebagian ulama mengatakan bahwa faktu ru'yatil ikhlas, bahwa al-ikhlasu faktu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu kalau sedemikian halnya, maka ikhlas itu adalah justru orang yang terus merasa belum ikhlas. Ini justru orang yang ikhlas, yang terus masih merasa berproses untuk ikhlas. Itu justru orang yang ikhlas. Beda dengan orang yang mengatakan, oh aku ikhlas, makomku itu makom ikhlas. Ikhlas itu tidak tiba-tiba. Kita tidak dipersyaratkan untuk tiba-tiba jadi orang ikhlas, tetapi butuh proses. Kalau ada bisikan-bisikan untuk tidak ikhlas, ini merupakan bagian dari proses kita untuk menepis pamrih-pamrih kepada yang selain Allah. Berproses demikian. Jadi guys, juga ulama lain mengatakan bahwasanya man amila li ajrin nas fahuwa musyrik. Barang siapa yang beramal ibadah, ini ruang lingkupnya amal ibadah nih Pak, amal kebaikan, amal ketaatan, li ajrin nas, dalam rangka mengharapkan penghargaan dari manusia, fahuwa musyrik. Ini bahaya banget. Maka kategori perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Orangnya adalah musyrik. Ya, jadi barang siapa, saya ulangi, man amila li ajrin nas fahuwa musyrik. Barang siapa yang berbuat kebaikan karena mengharapkan ajar atau pahala atau penghargaan dari manusia, ajrilin nas, fahuwa musyrik. Hati-hati. Jadi musyrik itu tidak hanya, syirik itu tidak hanya ada patung kemudian kita sembah-sembah seperti itu, tidak. Tapi diantaranya adalah ini, beramal kebaikan, melakukan kebaikan karena ingin mendapat penghargaan dari manusia, fahuwa musyrik. Kalau sifat ini terus ke bawah kita sampai mati, naudzubillah min dzalik, maka ini termasuk dosa yang tidak terampuni, yang menghalangi kita dientas dari neraka, yang menghalangi kita untuk memasuki surga. Mudah-mudahan bukan kita, naudzubillah. Jadi kita berproses, mumpung masih ada umur, maka jangan sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan yang dalam kategori ini adalah kategori sangat halus, sangat sulit kita deteksi, kecuali hati kita masing-masing yang mendeteksi. Maka kita perlu untuk mengantisipasi. Kemudian waman tarakal amala li ajlin nas fahuwa murai. Barang siapa yang meninggalkan, beda ya tadi barang siapa yang melakukan. Nah sekarang barang siapa yang melakukan kebaikan karena ingin memperoleh penghargaan dari manusia, fahuwa musyrik. Nah sekarang waman tarokal amala, barang siapa yang meninggalkan amalan, meninggalkan perbuatan kebaikan, li ajlin nas, dikarenakan dia khawatir akan penilaian manusia, fahuwa murai, maka dia adalah orang yang riya. Berarti riya itu bukan saja melakukan segala sesuatu ingin kebaikan, ingin dilihat oleh manusia, tetapi juga waman tarokal amala, barang siapa yang meninggalkan
suatu perbuatan baik dikarenakan khawatir terhadap penilaian manusia, maka itulah yang disebut riya. Gampangannya gini Pak, kita sak jamaah gini, terus kemudian jamaah yang masih asing, kita sholat di masjid, suatu masjid yang bukan kebiasaan masjid kita. Nah, setelah sholat maghrib atau setelah sholat itu, lainnya nggak ada yang sholat rawatib, nggak ada yang sholat ba'diyah. Lah dia berdiri, loh kok nggak ada yang sholat? Aku golek sholat, engkau nggak dianggap sok taat, nggak jadi Ini Pak, ini juga termasuk riya. Jadi tidak sholat karena kalau sholat takut dianggap oleh manusia, dianggap tidak baik oleh manusia, dinilai miring oleh manusia, maka itu juga termasuk riya. Atau di suatu pertemuan orang banyak begitu ya, di pertemuan orang banyak, yang lain ngobrol-ngobrol, ngomongin masalah politik, ngomongin masalah sinetron gitu. Nah ini menunggu acara dimulai misalkan, terus dia berinisiatif mengeluarkan Al-Quran dari saku. Aku timbangannya nganggur tak mau Quran, tak mau rojaah hafalan atau apal begitu. Nah begitu dilihat lagi, loh wong sakmene kan gak patek kenal kok aku dianggap sok alim, tak lebokne meneh gak situ. Ini termasuk riya. Saya sudah pernah cerita ya Pak di majelis ini ya. Qurannya sekarang HP ya Pak. Sekarang disiasati gitu. Apa sudah cerita saya dulu tahun pertama di Situbondo itu di satu desa yang relatif jauh dari kota, dan di situ ya masyarakatnya ya masyarakat daerah lah pokoknya. Nah di situ sebagaimana umumnya di daerah-daerah, di desa-desa itu pada umumnya, tidak semua, ini tidak semua warga di sekitar masjid itu sholat berjamaah ya, padahal dekat sekali dengan masjid. Lah saya sekitar 50 atau 100 meter dari masjid itu jalan. Nah satu saat saya ngobrol sama orang yang sering saya lintasi itu, entah ingin nyindir saya entah apa. Di salah satu obrolannya itu mengatakan, kalau saya ke masjid itu saya khawatir nanti dianggap orang-orang itu saya itu riya, saya itu sok taat gitu, sok alim gitu. Apakah nyindir, apakah curhat, saya nggak paham gitu. Nah ini ternyata itu juga termasuk, justru riya itu seperti itu.